Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali mungkin membahas hasil daripada quick count yang kemudian banyak kontroversi atas penghargaan yang diberikan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman pasti kan penasaran ya gimana sih kabarnya Ayah. Ayah sehat ya Ayah ya? Alhamdulillah. Ya jadi berkaitan sama penghargaan ya yang dikasih Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu sebetulnya seperti apa sih ya? Ada nggak sih sebetulnya ya di dalam ketatanan unsur keprajuritan mungkin ya? Mungkin bisa dijelaskan untuk pencerahan kita semua ya teman-teman. Silakan ya. Penghargaan itu diberikan kepada orang yang berjasa, berbuat sesuatu yang punya nilai positif. Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Menteri Pertahanan Negara. Berarti Presiden menilai menterinya bagus cara kerjanya. Nah, Pak Prabowo itu Letnan Jenderal Purnawirawan. Kalau dinaikin satu tingkat jadi bintang 4 atau jenderal penuh, hal yang wajar. Kalau Pak Prabowo Letnan Jenderal dijadiin prajurit 2 itu hal yang tidak wajar. Betul ya. Ya turun. Nah, berarti Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tinggi Angkatan Perang menilai menterinya bagus kerjanya, dikasih pangkat. Sudah sewajarnya para menteri itu setara dengan bintang 4. Menteri Pertahanan, ya, di bawah Menteri Pertahanan Panglima TNI, Panglima ABRI. Di bawah Panglima TNI atau ABRI ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Nah, itu strukturnya. Nah, kalau Panglima TNI-nya itu bintang 4, Kasal bintang 4, masa menterinya bintang 3 dan gitu. Ini secara kita berpikiran realita, berpikiran positif, hal yang wajar. Pun yang memberikan Panglima Tinggi Angkatan Perang, Presiden ya. Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan kan. Kalau sepengetahuan ya Pak Prabowo sudah layak dapat bintang 4. Karena jasanya banyak. Nah, yang tidak suka itu apa pernah bertempur di Timur Timur? Udah berbuat apa untuk bangsa dan negara ini? Kalau militer pasti senang, apalagi pernah menjadi bawahan Pak Prabowo atau sebagai junior Pak Prabowo. Kalau pernah jadi bawahannya, pernah jadi juniornya, nggak dukung itu nggak waras. Karena tahu ya, Karena tahu gimana sih karakternya beliau gitu kan. Jangan sampai karena partai-partai politik, karena kepentingan sesaat menggadaikan harga diri, yakni jadi pelacur politik karena kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan gitu. Tapi memang banyak sih ya para pelaku sejarah khususnya yang memang tahu persis lah bagaimana sih perjuangan ataupun pengorbanan yang dilakukan Pak Prabowo untuk bangsa dan negara kan gitu. Banyak yang ternyata aktivis-aktivis 98 pun yang tadinya kontroversi dengan beliau ternyata pada realitanya hari ini kita lihat mereka bisa bergabung sama-sama. Berarti kan sudah ada poin tertentu di sana bahwa ya Ayah sering kali bilang nggak ada anggota yang salah, tapi pimpinan yang salah kan gitu ya. Berarti kan tahun-tahun yang lalu terjadi gejolak tahun 98 sehingga katanya beliau itu dipecat dari TNI ya. Nah itu pandangan Ayah gimana tuh ya? Tidak ada bawahan yang salah di militer, yang salah pimpinan. Pak Prabowo, Pangkostrat berarti punya atasan, ya ini Kasat. Berarti punya atasan Panglima ABRI,
punya atasan panglima tinggi angkatan perang atau presiden. Jangan salahkan Pak Prabowo-nya, salahkan atasannya. Kenapa salahkan atasannya? Karena atasan nggak mampu mendidik bawahannya kalau itu disalahkan. Yang bicara macam-macam itu udah berbuat apa untuk bangsa dan negara ini? Waktu di Timur Timur, yang sekarang jadi namanya Timur Leste, Pak Prabowo itu orang ikhlas. Beliau tuh rela mengorbankan nyawanya, bukan harta benda, nyawanya untuk bangsa dan negara. Minimal untuk atasannya komandannya. Pak Prabowo mendampingi komandannya Mayor Jenderal Syahrir. Nah, Mayor Jenderal Syahrir ketembak kakinya. Yang nembak siapa? Sniper, udah pasti terukur, nggak bakal meleset. Itu penembak merunduk namanya, sniper. Beliau tahu, beliau lindungi komandannya, kamu tembak aku. Nah, tiba-tiba berubah sniper tadi. Kenapa? Narik picu aja nggak bisa karena rasa tidak tega. Karena apa? Ini orang ikhlas, dia belain komandannya, nggak ditembak. Kenapa? Itu kuasa ilahi. Nah, yang bicara macam-macam itu pernah ke Timur nggak? Pernah berbuat apa? Pernah berbuat apa? Pernah ngadepin Fretilin? Pak Prabowo lah. Sekarang begini, beliau tuh ikhlas. Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, apa terima gaji? Tidak. Pak Prabowo jadi pimpinan komandan batalion sampai dan Kopassus dan RPKAD, Resmen Para Komando TNI Angkatan Darat atau Kopasanda. Ya. Udah berbuat. Coba di mana pasukan yang dipimpin Pak Prabowo apa nggak sejahtera? Silakan tanya prajurit Baret Merah atau prajurit infanteri yang lain. Sudah banyak pernyataan. Udah banyak. Beliaunya orang yang pandai bekerja tapi tidak pandai berkata-kata. Boleh korban politik, dibunuh karakternya. Coba apa nggak terpukul sampai di negara sendiri bagaikan penjahat. Beliau berangkat ke Yordania, dicekal nggak boleh pulang ke Indonesia. Bagaimana perasaan? Padahal WNI ya. WNI, beliau punya sikap lebih baik pulang nama daripada gagal di medan perang. Tuh. Yang pada pintar ngomong itu udah pernah berbuat apa? Sekarang nih kebanyakan penjilat yang lidahnya panjang. Kenapa? Hanya kepentingan pribadi dan golongannya saja, lupa dengan kepentingan bangsa dan negara. Nah itu. Jadi Pak Prabowo itu orang ikhlas. Makanya banyak aktivis-aktivis yang sudah sadar ya bahwa Pak Prabowo ini sudah banyak berjuang, merelakan apapun, termasuk merelakan keluarganya kan gitu ya, sampai dipisahkan sama istri dan anaknya begitu kan. Satu bagian daripada perjuangan beliau untuk bangsa dan negara. Iya. Kan nggak mudah hal seperti itu. Nggak mudah, beliau ini korban politik, korban intrik. Nah, beliau ini orang ikhlas sampai rumah tangganya terpecah belah. Nah, ikhlas dibuang, dicekal, nggak boleh ke Amerika, nggak boleh balik ke Indonesia. Tapi ingat ya di Jordania beliau penasihat perang loh, penasihat militer. Ditakuti di Di negara orang disegani. Apa nggak bangga kalau Indonesia dinyatakan ya ini singanya Asia? Ya beliau tuh punya kelebihan. Kalau ayah pribadi dibandingin yang lain lebih baik Pak Prabowo. Kenapa? Nasionalis jelas, prajurit Sabta Marga, prajurit Merah Putih, prajurit Garuda Pancasila, prajurit perang itu. Iya. Udah pasti nasionalis. Udah pasti nasionalis. Beliau nggak terima gaji, jadi menteri nggak terima gaji, nggak pakai fasilitas negara, mobil, kendaraan pribadi. Coba pejabat yang lain, yang diuber ya ini uang, UUD ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya jabatan, pangkat. Dia enggak, beliau udah cukup kok, dia pengusaha. Dasarnya anak orang kaya, anak Pak Sumitro Joy Hadikusumo, orang kaya. Dia nggak butuh. Kalau pejabat yang miskin nanti korupsi kalau jadi pejabat. Beliau ketua umum partai dari bawah. Kalau yang lain-lain kan bukan ketua umum partai, banyak kan tugas partai. Pasti diatur sama partainya. Ini ngatur diri sendiri. Udah nggak mikirin pribadi lagi ya.
ayah tidak ikut partai politik, tapi pemilu nyoblos langsung, umum, bebas, rahasia, tidak golput. Ya, golput itu golongan yang suka putih-putih. Nah, nih contoh di Sumatera ada kambing putih, kan gitu. Ya kan, gitu. Ini bukan golput, nyoblos langsung, umum, bebas, rahasia. Tapi tidak ikut partai politik, enggak. Praktis ya, berpolitik ya. Nah itulah kerennya ayah itu. Jadi di saat kita ngaji, kita ngaji. Di saat memang kita harus bicara politik, ya kita harus terus serta. Karena bagian daripada hal membangun bangsa dan negara dengan cara itu ya. Karena nggak bisa kita lepas dari unsur ataupun sistem yang ada. Negara kita masuk negara demokrasi. Kalau ayah ini derek guru, guru ayah bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Beliau itu yakni pembina daripada golongan karya. Ayah ngikutin guru, nggak berani kualat sama guru kalau membantah sama guru. Jadi karena Abah Hanom Golkar, golongan karya, ayah ikut golongan karya. Nah, dia nggak mau ikut yang lain. Yang penting nggak berkhianat sama guru. Nah teman-teman, jadi kalau banyak pembahasan bahwa apa sih yang dimaksud Pak Jokowi ini sampai memberikan gelar ataupun penghargaan kepada Pak Prabowo, yang jelas memang itu bagian daripada prestasi ya, sehingga diberikanlah pangkat tersebut. Jadi presiden atau panglima tinggi angkatan perang atau kepala negara, kepala pemerintah memberikan penghargaan kepada seseorang atau golongan kelompok pasti melihat, menimbang, memutuskan tuh, nggak tiba-tiba mengeluarkan, udah kajian dari bawah. Betul. Itu pun yang mengajukan bukan Pak Presiden, tapi dari Mabes ABRI atau Mabes TNI mengajukan kepada Presiden, karena biasanya menjadi Menteri Pertahanan dipegang sama beliau banyak kemajuan, kan gitu. Betul ya. Pak Prabowo jelas militer, TNI atau dulu namanya ABRI. Nah, coba orang sipil aja, orang sipil contoh udah ada Deddy Kobuzer ya, orang sipil dapat pangkat tituler, letnan kolonel. Nah, terjadi negara SOB, perang nih, nggak aman. Tentara, militer butuh personel. Nah, daripada melatih rakyat lagi biayanya tinggi, pun nggak ada orang lagi SOB darurat, ditarik dari Menwa, resimen mahasiswa, dikasih pangkat letnan 2. Diambil dari resimen Yuda Putra, dikasih pangkat letnan 1. Negara butuh, bisa apa nggak bisa? Nah, alhamdulillah Pilpres di tahun 2024 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dulu sebelumnya itu berapa banyak di KPU itu meninggal? Ayo, tahun ini berapa? Tahun lalu dulu banyak terjadi, berapa banyak itu. Nah, sekarang kan belum kedengeran. Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Negara kita tetap aman, terkendali, kondusif ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau sampai Pilpres atau pemilu diganggu, ini bukan ranah polisi kalau zaman dulu, ini ranah Laksus, pelaksanaan khusus, Supersip. Ingat itu berat itu Supersip. Jadi dibuat aparatur pemerintah, TNI, Polri, jangan ragu-ragu, bikin rusuh tangkepin. Hah? Kenapa? Supersip, ini makanya bukan ranah polisi semata, tapi ini Laksus, pelaksanaan khusus. Ayah orang masa lalu jadi tahu kejadiannya. Iya, karena memang kan dilakukan 5 tahun sekali kan ya. Wajar kalau dibentuk Laksus itu, tapi ya ini teman-teman juga harus tahu bahwa banyaklah hal yang memang kita sebagai kaula muda khususnya banyak perlu belajar dari ya, para pendahulu, karena memang politik yang diciptakan sebetulnya bebas dan aktif ya. Nah ini banyak intervensi-intervensi yang terkadang bikin kita tuh bingung, ini arahnya mau kemana sih. Contoh quick count, dibilang katanya nggak benar itu kan gitu ya. Nah ini akan ada hasil pleno yang memutuskan akan seperti ini loh, terjadi hak angket dan lain-lain. Ya kalau kita di sini mungkin karena memang sudah tahu bahwasannya beliau adalah Presiden RI yang berikutnya pengganti Pak Jokowi, ya mudah-mudahan itu semua berjalan dengan lancar. Tapi tadi sepakat ya bahwa di masa era ini ya alhamdulillah Pak Jokowi memang bukan orang sembarang. Beliau bisa melihat baik dan buruknya, dan beliau juga orang yang tidak mudah terintervensi dengan siapapun. Nah diberikanlah gelar ataupun pangkat secara penghormatan dari beliau,
Itu sebagai bentuk penghargaan yang tak terhingga, karena Pak Prabowo ini memang banyak banget jasanya di Indonesia kan gitu. Ya mungkin itu, karena kemarin banyak hal ya yang diutarakan di luar. Kenapa sih kok Pak Prabowo diberikan pangkat sampai bintang 4 padahal beliau katanya dulu dipecat jadi TNI kan gitu. Jadi kan perlu diluruskan ya. Nah, bahwa beliau nggak dipecat sebetulnya karena korban politis yang akhirnya ya seperti itu. Banyak pihak yang menyatakan Pak Prabowo adalah pejuang sejati. Pejuang sejati. Gitu. Beliau dipecat dasarnya apa? Apa pernah diadili beliau? Apa pernah dipenjara? Sampai detik ini ayah belum pernah dengar Pak Prabowo ini dipanggil polisi, dipanggil KPK. Jadi kalau di bahasa dipecat itu jelek sekali. Beliau ini korban politik karena di negara kita mikul dhuwur mendem jeruk.